ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Yesuslah penciptaku, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Nick Fujikik terlahir tanpa tangan dan kaki, membuatnya ingin bunuh diri saat masih kecil. Hingga suatu hari, ia membaca tentang seorang buta dalam Injil Yohanes. Para murid bertanya kepada Yesus, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Lalu Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sejak saat itu, Nick menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Yesus, Sang Pencipta. Yesus adalah Sang Pencipta. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ia berasal dari kekekalan hingga kekekalan, tidak mempunyai permulaan dan tidak pula mempunyai akhir. Ia adalah Allah. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Sedangkan kita adalah ciptaan yang diciptakannya sungguh amat baik dengan sebuah tujuan, yaitu hidup untuk memuliakannya. Bandingkan Yesaya 43 ayat 7. Beberapa uraian ini menolong kita untuk bersyukur kepada Sang Pencipta atas segala sesuatu yang telah diperbuatnya. 1. Yesus Sang Pencipta. Yesus sama sekali bukan ciptaan, melainkan Dialah Sang Pencipta. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, sejak permulaan waktu dari kekekalan. Yesus adalah firman yang kekal, yang menciptakan dunia dan segala isinya. Bandingkan Yohanes 1 ayat 3. Dialah yang menciptakan kita dengan tangan kekuasaannya. Dalam pengetahuannya, Ia menciptakan setiap bagian diri kita secara terperinci. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Bandingkan Mazmur 139 ayat 13. 2. Aku sebagai ciptaan. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yesus menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada, baik malaikat tertinggi di sorga maupun manusia di bumi. Dia menciptakan dunia, yaitu dunia yang di atas dan yang di bawah, dengan segala penghuninya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Dia bukan hanya menjadikan segala sesuatu, tetapi juga oleh firman-Nya semua ditopang. Ibrani 1 ayat 3. Seluruh ciptaan disatukan oleh kekuasaan-Nya yang dibuat bergantung pada kerangka rancangannya. Segalanya dipelihara dan ada di dalam kontrolnya, sehingga sebagai ciptaan, kita, aku, hanya dapat bersandar kepada Yesus Sang Pencipta. 3. Diciptakan untuk Sang Pencipta. Karena diciptakan oleh Yesus, maka semua ciptaan diciptakan untuk Dia. Dia adalah akhir dan juga penyebab segala sesuatu. Segala sesuatu adalah kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Dan untuk Dia dapat diartikan bahwa Yesus bukanlah hanya pelaku dalam penciptaan, tetapi juga merupakan tujuan dari penciptaannya. Yesaya 42 ayat 8 menyampaikan hal yang sama, yaitu segala sesuatu diciptakan untuk Tuhan, yaitu untuk kemuliaannya, untuk kesenangannya. Ia tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Maka satu-satunya tujuan manusia
Aku diciptakan secara khusus adalah untuk menyenangkan hati Sang Pencipta. Sahabat Iktus, Yesus bukanlah ciptaan, tetapi Ia adalah Sang Pencipta. Ia telah ada dari kekal sampai kekal untuk merancang baik segala ciptaannya. Dengan kekuasaan tangannya, diciptakan setiap orang dengan ciri keunikannya. Ia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga kita adalah pribadi yang istimewa. Hal apa yang membuat saya menjadi cemas? Saya adalah ciptaan istimewa milik-Nya. Karena itu saya hendak bersyukur atas setiap rincian diri saya, karena di dalam pengetahuannya, Ia menjadikan saya sungguh amat baik. Dengan tujuan mulia, Yesus telah menciptakan saya, yaitu agar saya hidup hanya untuk menyenangkan hati-Nya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mempercayai bahwa Yesus telah menciptakan saya secara istimewa? Dalam hal apa saya kurang mensyukuri keadaan saya sebagai ciptaannya? Dengan cara apa saya dapat hidup menyenangkan hati Yesus, Sang Pencipta? Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Pencipta yang merancang hidup saya sejak semula. Engkau telah merancang saya dengan semua keunikan dalam diri saya, dan saya sangat bersyukur kepadamu. Engkau bukan hanya menciptakan saya, tetapi juga mengatur jalan hidup saya. Saya hanya mau mengandalkan-Mu ya Yesus. Pakailah saya untuk menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Amin. Kejadianku dahsyat dan ajaib, dan aku mau menyaksikannya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari